Oke, selamat malam semuanya, kelompok 3. Oke, ini kita bertiga aja ya. Mana ini apanya, wajahnya biar aku screenshot dulu. Sofi. Sofi. Udah aku hidupin kok nggak? Kau belum nampak. Gak apa-apa lah ya. Belum nampak, belum kelihatan dia, Sof. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, di sini kita bakal ngebahas ini ya, mata kuliah desain eksperimen. Siapa yang udah baca materinya? Jadi di sini tuh di tugas 10 kita disuruh diskusi untuk untuk ini ya, desain eksperimen metode Taguchi. Siapa yang udah ini? Yang udah baca materinya. Apa itu metode Taguchi? Kemarin kan aku udah suruh pelajarin kan. Biar kita bisa mudah ini diskusinya. Metode offline quality control, Taguchi. Metode. Iya, dia Taguchi itu salah satu metode desain eksperimen yang diperkenalkan oleh Mr. Taguchi, yaitu metodenya diambil dari nama dia yang menemukan metode inilah, yang menerapkannya. Selain itu, apa lagi yang kalian tahu mengenai metode Taguchi? Bertujuan untuk membuat produk yang lebih tangguh. Makanya dikasih nama Robodus Design Taguchi. Ya enggak sih? Ya, karena dengan desain eksperimen ini dia bisa memasukkan segala faktor yang termasuk itu yang nggak bisa diukur. Contohnya, ketika kita apa sih namanya? Melakukan penelitian mengenai tanaman, contohnya tanaman jagung. Nah, untuk pupuk mungkin bisa dikasih takaran kan, itu bisa Terus itu ada yang mau gabung itu. oh ya, bisa bentar ya, biar aku screenshot dulu. Ini kita. Oke, aku kirim ke WA ya. Oke, selain Rocky, yang lainnya apa yang kalian ketahui mengenai teori Taguchi ini? Ini aku udah ringkas beberapa ya di PowerPoint yang aku tahu. Halo, yang lain? Halo? Halo?
Siapa yang udah baca materi dari Bapak? Oke, sepertinya kalian belum baca ya, belum pelajari ya materinya. Oke, ini yang aku buat aja. Yang aku tahu aja ya. Jadi metode Taguchi ini adalah salah satu metode desain eksperimen yang diperkenalkan oleh Mr. Taguchi-nya sendiri. Jadi nama metode ini itu diambil dari nama dia. Oke, ini adalah soal yang dikasih Bapak. Bukan. Ini tugas 9 ya, salah. Ntar ya, ini tugas 10. Oke, ini tugas 10. Soalnya itu melakukan diskusi minimal 45 menit. Terus kita disuruh share untuk linknya dan submit PPT-nya. Oke, selanjutnya ini adalah yang aku ketahui ya, yang aku pelajari. Jadi metode Taguchi ini adalah metode yang disusun oleh Mr. Taguchi pada tahun 1949. Jadi konsepnya itu mendesain produk dengan membuat kerugian atau noise itu seminimal mungkin dan keuntungannya atau yang diharapkan, nilai yang diharapkan itu seoptimal mungkin. Jadi keunggulan dari metode Taguchi ini daripada faktorial kemarin, metode Taguchi ini bisa mendeteksi juga faktor-faktor yang disebut noise atau faktor-faktor yang nggak bisa diukur. Contohnya tadi pada misalnya eksperimen mengenai tanaman jagung. Nah, untuk takaran pupuk kita bisa bisa itu termasuk kontrol faktor ya, faktor yang bisa dikontrol. Cuman seperti iklim kan kita nggak tahu kapan hujan, kapan panas matahari. Nah, iklim itu salah satu noise-nya, yang salah satu faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah, tapi dengan metode Taguchi ini, itu faktor itu bisa kita masukkan ke dalam eksperimen. Yang kedua, metode Taguchi ini memungkinkan prinsip desain mengkombinasikan prinsip desain dari sound engineering dengan desain eksperimen versi Taguchi. Jadi metode Taguchi yang kita pelajari ini untuk desain eksperimen, yaitu ada kombinasi ya dari sound engineering. Sound engineering ini mempelajari mengenai apa ya namanya, aku bilang bagian komunikasi. Jadi sound, kalau kita bisanya menelpon, itu pasti kita mengharapkan suara yang terdengar itu jernih, bersih, dan kuat. Artinya sinyalnya kuat. Sementara noise atau gangguan dari macet atau jaringannya tidak bagus jadi putus-putus. Nah, itulah noise-nya. Jadi ini ada kombinasi antara dua keilmuan ini. Dan metode Taguchi adalah sebuah strategi yang membangun produk atau proses yang tahan noise. Nah, ini dia. Jadi karena noise-nya itu bisa kita deteksi walaupun itu termasuk faktor yang tidak bisa dikontrol, tapi dengan metode Taguchi ini dia bisa masuk ke dalam penelitian kita. Dalam metode Taguchi digunakan matriks ortogonal array untuk menentukan jumlah running percobaan minimal yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin tentang semua faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Nah, jadi si metode Taguchi ini menggunakan ini ya, matriks ortogonal juga. Jadi selain dia kombinasi dengan sound engineering, dia juga menggunakan orthogonal array. Orthogonal array ini adalah matriks faktor dan level yang disusun sehingga pengaruh suatu faktor dan level tidak
berbaur dengan faktor dan level lainnya. Jadi dia bisa berdiri sendiri atau tegak lurus setiap faktornya itu. Bagian terpenting dari orthogonal array terletak pada pemilihan kombinasi level dan variabel-variabel input untuk masing-masing percobaan. Nanti aku jelasin apa yang dimaksud dengan ini bagian penelitian dari orthogonal array ini terletak pada pemilihan kombinasi level. Nah, di sini nanti aku jelasin mengenai kombinasi levelnya. Nah, keuntungan dari metode Taguchi ini yang aku udah baca, yang aku ketahui ya. Yang pertama itu tingkat efektif dan efisiensi rencana percobaan lebih tinggi. Kemudian dia bisa melibatkan banyak faktor seperti yang aku bilang tadi, bahkan yang tidak bisa diukur atau dikontrol. Nah, di Taguchi ini bisa. Kemudian yang kedua, memperoleh suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap gangguan, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol. Nah, ini. Jadi karena dia bisa digunakan untuk meneliti segala faktor, baik itu yang tidak terukur, jadi dia bisa menyesuaikan diri terhadap faktor yang tidak bisa dikontrol tersebut. Kemudian yang ketiga, selain memberikan manfaat untuk penelitian, diantaranya itu kayak menghemat waktu, jadi penelitian ini bisa menghemat waktu juga ya, seperti yang faktorial kemarin, tapi ini lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Dia bisa menghemat waktu, material, biaya, tenaga, dan lain-lainnya mungkin yang bisa merupakan pemborosan dalam suatu penelitian. Karena metode ini hanya memerlukan sedikit kombinasi saja, jadi ini lebih sedikit lagi dibanding faktorial. Contohnya yang di bawah, aku buat tabel. Ini adalah tabel perbandingan yang aku buat di Excel ya. Jadi perbandingannya itu metode konservatif itu sama dengan faktorial dengan Taguchi. Nah, kalau di sini kontrol untuk faktor dan level ya. Jadi 3 faktor, 2 level. Untuk penulisan atau rumusnya seperti ini. Oh, di sini 3 level, 2 faktor. 3 level, 2 faktor. Jadinya ada 9 kali percobaan. Tapi di dalam metode Taguchi dia hanya perlu 4. Sama seperti yang 7 dan 5 ini. 2 pangkat 7 artinya 128. Di Taguchi dia hanya perlu 8 percobaan saja. Jauh kan perbandingannya. Nah, makanya dibilang keunggulan dari metode Taguchi ini tuh lebih efisien. Oke, untuk selanjutnya, nah ini adalah Taguchi ortogonal array-nya. Jadi dia itu menggunakan matriks ya. Contohnya seperti ini. Ini ada 18 ortogonal array standar yang dikembangkan oleh Mr. Taguchi tadi. Jadi ini untuk nama atau penamaan untuk array-nya, itu ortogonal array-nya ada L4, L8. Nah, si 4 ini mengatakan running-nya ya. Ini lambangnya, running-nya 4. Kemudian untuk maksimal faktornya itu kita bisa lihat di sini. Atau udah ada yang tahu mengenai ini, membacanya? Ada nggak? Halo? Belum tahu, Pris. Belum tahu ya? Oke, di sini aku mau jelasin yang aku tahu ya. Jadi di sini itu misalnya dari L9 ini aku buat contoh ya. L9 ini berarti runningnya 9. Kemudian di L9 ini maksimal faktornya itu misalnya ada 4. Ini ada 4 ya, maksimal faktornya 4. Kemudian untuk pembagian level. Nah, kalau kita membuat penelitian yang pertama kita dapatkan itu adalah faktor, ya enggak? Apa yang bisa diukur, apa yang tidak diukur. Nah, itulah yang dinamakan faktor yang mempengaruhi respon atau mempengaruhi hasil. Nah, untuk pembagian levelnya kita nggak bisa kontrol. Nah, tapi kalau di metode Taguchi ini udah langsung ada ketentuan. Jadi kalau dia 4 faktor, maka levelnya itu ada 3. Kayak gini. Jadi levelnya itu ada 3. Jadi 3 level ini ada di 4 faktor ini. Jadi semua faktor ini memiliki 3 level. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian setelah itu kita akan desain dia. Bentuk desainnya itu ada di sini.
Ini aku udah buat contohnya untuk running 9 atau 9. Jadi kombinasinya seperti ini. Ini kita kan udah belajar Minitab. Di Minitab juga bisa diatur sih seperti ini atau kita susun sendiri juga bisa, tapi jangan sampai lari daripada ketentuannya. Contohnya di sini eksperimen pertama. Untuk kolom pertama itu adalah level pertama. Untuk running pertama semuanya ada di level pertama. Ini levelnya ya. Level 1, level 1, level 1, level 1. Untuk running kedua ada untuk faktor 1 sampai 4 ini ada di faktor 1 ada di level 1, faktor 2 ada di level 2, faktor 3 ada di level 2, dan faktor 4 di level 2. Begitu selanjutnya. Kemudian ini sama aja sebenarnya, tapi nanti yang kalian lihat biasanya seperti ini. Jadi L9 ini tadi udah aku bilang L8 itu adalah runningnya, tapi di sini biar lebih jelas lagi, untuk L itu adalah notasi atau informasi mengenai orthogonal array-nya. Jadi di sini nih. Ini informasi mengenai orthogonal array-nya. Kita harus tahu ini dulu, baru kita bisa nanti lihat pembagian untuk faktor dan levelnya. Kemudian 8, ini merupakan nomor baris, jumlah percobaan. Jadi ini merupakan runningnya berapa gitu. Kemudian yang 7 ini adalah nomor kolom, jumlah faktor yang diamati dalam orthogonal array. Kemudian yang 2 ini adalah nomor level, sama seperti faktorial, 2 pangkat 7, maka 7 ini adalah faktorialnya. Ya faktorialnya, 2 ini adalah levelnya. Nah, ini sama aja, ini juga aku udah jelasin di yang pertama tadi. Jadi matriks L8 memiliki 8 percobaan dan matriks L9 memiliki 9 percobaan. Begitu seterusnya. Terus yang tadi aku bilang, jadi selain ini mengenai ini ya, sound engineering. Jadi signal to noise ini itu dipelajari di bagian signal to join itu mengenai komunikasi. Nah, ya desain eksperimen itu seperti ini. Jadi dalam sebuah proses pasti ada input. Kemudian di dalam proses itu dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Nah, faktor yang dapat dikendalikan itu contohnya kita bisa lihat seperti yang kita udah pelajari di faktorial. Nah, di Taguchi kita bisa mendeteksi juga atau bisa memasukkan faktor itu ke dalam eksperimen kita, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan, contohnya tadi iklim dalam sebuah percobaan penelitian tanaman. Jadi dalam proses ini dipengaruhi faktor yang bisa dikendalikan atau faktor yang tidak bisa dikendalikan. Setelah itu baru dia akan mengeluarkan output. Jadi desainnya kayak gini ya, gambarannya. Nah, di sini seperti yang tadi aku bilang, dalam sebuah sistem komunikasi yang baik, contohnya ketika kita berbicara melalui telepon atau handphone, tentu kita mengharapkan suara yang terdengar kuat dan jelas atau jernih. Sedangkan untuk noise-nya sekecil mungkin atau jangan ada lah gitu noise-nya atau ribut-ribut, nah itulah. Kemudian untuk mengoptimalkan metode SRN ini, jadi signal to noise ratio ini membuat nilai target atau memiliki batas. Jadi untuk mendapatkan apa ya, yang kita inginkan, itu dia punya batas. Jadi di signal to noise ini tuh ada target yang dibuat, ada garis pembatas atau toleransi, garis toleransi lah, atas dan bawah gitu. Dan rumusnya itu seperti ini. Untuk keterangannya ada di sini. Oke, selanjutnya. Nah, karakteristik kualitas dan signal to noise ratio. Karakteristik kualitas menurut Taguchi ada 3, yaitu nominal is the best. Ini nominal is the best ini nominal targetnya ya. Jadi dia punya grafik target yang berapa yang dia inginkan. Baru similar is better. Ini maksudnya yang kita inginkan itu adalah noise sekecil mungkin lah atau kerugian yang sekecil mungkin, dan laser is the better. Ini tergantung dari penelitian dan apa target yang mau kita dapatkan. Nanti kita lihat contohnya. Sedangkan cara melihat karakteristik suatu percobaan yaitu dengan menggunakan signal to noise atau SN ratio. Menurut Bellavendram 1995, beberapa tipe karakteristik SN ratio dari responnya itu ada seperti ini. Jadi yang pertama tadi nominal is the best. Nah, nominal
yang dimaksud dari nominal is the best ini kalian bisa lihat pada grafik. Jadi di sini tuh targetnya itu adalah yang di dalam kurva ini dari atas ke bawah. Jadi batasnya itu dari BB ini sampai BA. Jadi di luar ini nanti di luar kurva ini itu tuh noise-nya gitu. Jadi targetnya ada segini. Nah, kalau kita melakukan percobaan dan grafiknya itu mendekati target ini, misalnya ada nih, sama nih bentuknya, tapi yang ada grafik yang lebih mendekati ke kurva ini, maka kita akan memilih itu sebagai pilihan kita. Ini, nominal is the better ini merupakan karakteristik kualitas dengan nilai tidak nol dan terbatas. Jadi dia nilainya tidak nol dan dia mempunyai batas. Contohnya kayak gini, jadi batasnya itu hanya dari sini sampai sini. Nah, nilai yang didapat itu pasti positif, bisa negatif ya. Jadi ini bisa dia punya target di sini, nilainya bisa negatif, bisa positif. Tergantung hasil penelitiannya. Nilai yang diukur berdasarkan nilai target yang telah ditetapkan, yang tadi targetnya. Pencapaian nilai mendekati target yang telah ditetapkan, maka kualitasnya semakin baik. Jadi mungkin kita melakukan penelitian tapi nggak persis seperti ini, tapi mendekati kurva ini. Nah, itu adalah pilihan yang terbaiknya. Itu kualitas yang lebih baik gitu. Jadi semakin mendekati target, semakin baik. Kemudian ini ada similar the better atau SNS. Ini merupakan karakteristik kualitas terukur dengan batas nilai 0 dan non negatif. Jadi dari 0 tapi non negatif berarti dari sini ini 0 ya. Ke sebelah kanan atau ke X kanannya ya. Dengan nilai idealnya itu 0. Jadi idealnya itu ada 0. Pencapaian nilai mendekati 0, maka kualitas akan semakin baik. Fungsi ini digunakan jika respon yang diinginkan semakin kecil. Contohnya, kita mau meneliti apa ya? Seperti yang tadilah komunikasi. Jadi, semakin dia ke sini, itu semakin bagus. Semakin kecil nilai yang didapatkan. Contohnya apa ya? Nanti ada contoh. Jadi semakin ke sini grafik yang dihasilkan dari percobaan kita, maka itu semakin baik. Karena kita pengen mencapai angka yang kecil gitu. Itu yang artinya similar the better. Ini ada rumusnya ya. Kemudian, Lengkar the better atau LTB ini merupakan karakteristik kualitas terukur dengan nilai non-negatif dengan nilai ideal tak terhingga. Jadi kalau tadi dia dibatasi seperti ini, kalau ini dia itu tidak ada negatif, nilainya tidak negatif, bahkan dia bisa sampai tak terhingga. Jadi semakin tak terhingga nilainya, maka itu semakin lebih baik. Nah, pencapaian nilai mendekati nilai tak terhingga, maka kualitas yang dihasilkan akan semakin baik. Fungsi ini digunakan bila mana karakteristik atau respon yang diinginkan mutunya semakin tinggi nilainya, maka kualitas akan lebih baik, bahkan sampai tak terhingga. Jadi, kalau nilainya itu sampai tak terhingga, itu lebih bagus. Kalau yang tadi dia semakin kecil nilainya, maka itu semakin baik. Itu yang ini tadi ya. Ini. Kalau yang ini kebalikannya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan penggunaan metode Taguchi. Yang pertama, pilih output-nya atau target yang pengen kalian capai, atau contohnya seperti ini, jumlah produksi yang sebanyak mungkin, atau cacat yang sekecil mungkin, atau kekuatan yang sebesar mungkin, dan lainnya. Kemudian pilih faktor yang bisa dikontrol, dan juga pilih faktor yang nggak bisa dikontrol. Kemudian kalian buat untuk variasi levelnya. Yang keempat itu ada orthogonal array yang cocok dengan jumlah faktor. Jadi setelah kalian pilih faktor-faktor itu, kalian cocokkan ke tabel yang tadi atau orthogonal array-nya. Terus kalian pilih faktor kalian maksimalnya berapa, kalian lihat pembagian levelnya di situ. Kemudian selanjutnya lakukan pengujian atau simulasi sesuai skenario orthogonal array. Jadi kalian melakukan analisis itu sesuai dengan ketentuan orthogonal array yang tadi. Setelah itu lakukan analisis statistik menggunakan signal to noise ratio untuk mengidentifikasi level dari
kontrol faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. Pilih kombinasi faktor level yang memberikan hasil optimal. Lakukan konfirmasi pengujiannya. Jadi setelah kalian lakukan itu, pengujian kan tidak dilakukan sekali kan, kita harus memastikan lagi. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang. Pengujian itu tidak hanya sekali. Ini adalah contoh soalnya ya. Contohnya di sini kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Kalian nampak PowerPoint-nya nggak? Halo? Nampak. Nampak ya? Oke. Ini contoh soalnya. Iya. Jadi ini contoh soalnya. Yang pertama tadi tujuan penelitian. Nah, di sini itu aku singkat aja judulnya ya. Mengoptimalkan hasil produksi roti dengan metode Taguchi. Jadi dia pengen mengoptimalkan hasil produksi Taguchi ini. Yang kedua, mengoptimalkan belum tentu targetnya apa gitu ya. Jadi nanti ada targetnya. Kemudian yang kedua, faktor dan level yang mempengaruhi hasil produksi. Nah, di sini tuh ada 4 faktor ya. Mungkin bisa lebih, tapi di sini pilihnya 4. Jadi kalian bisa, kalau melakukan penelitian, kalian bisa ambil faktor-faktor yang tidak ini juga ya, harus dimasukkan. Seperti yang tadi langkah-langkahnya yang tidak bisa dikontrol juga bisa dimasukkan. Pokoknya masukkan aja semua faktornya, terus kalian kombinasikan ke ininya, ke pengaturan orthogonal array-nya. Nah, di sini tuh ada 4 faktor, kemudian levelnya ada 3. Nah, untuk penentuan level ini, kalian lihat ke orthogonal array-nya. Jadi kalian udah dapat faktor ini, ada berapa faktor. Kalian lihat ke pembentukan levelnya. Kalian klarifikasi ke sini. Jadi, bentar ya. Nah, kalian kombinasikan ke sini, ke orthogonal array. Kalau untuk standarnya itu ada 18 ya. Dari Mr. Taguchi-nya itu ada 18 orthogonal array standarnya. Nah, tadi kan ada 4 faktor. Jadi kalian lihat nih, maksimal faktornya itu ada 4 di sini. Di sini ada maksimal faktor yang kalian bentuk. Kemudian kalian lihat ke orthogonal array-nya. Jadi maksimal faktor itu terdapat di L9. Jadi ini runningnya ini L9 berarti runningnya 9. Kalian lihat untuk pembagian levelnya. Jadi 4 faktor ini ada levelnya 3. Jadi si 4 faktor ini semuanya levelnya 3. Kayak gitu lihatnya. Kemudian contohnya kayak gini nih. Misalnya kalian melakukan penelitian itu dapat faktornya 8. Maksimal faktor yang kalian miliki itu ada 8 ya. Contohnya ini. Kemudian kalian lihat ke orthogonal array-nya itu L18, berarti 18 kali running. Kemudian kalian lihat pembagian untuk levelnya. Contohnya ini. Jadi dari ke-8 faktor ini, 1 faktor itu levelnya hanya 2. Sementara yang 7-nya itu, ke-7 ini levelnya ada 3. Kayak gitu. Ngerti nggak? Kayaknya nggak cukup ya. Nanti kita sambung ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada Login lagi nanti ya. Iya, nanti join lagi. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kayak mana pembagian melihat ininya, orthogonal array-nya? Paham nggak? Yang 3 level dapat 4 itu dari mana? Ini? Ya. Nah, tadi kan kita ini faktornya. Contoh yang tadi kan. Ada 4 faktor. Kemudian untuk pembagian level ini kenapa 3? Kita cocokin ke orthogonal array. Jadi ada 18 orthogonal array standar yang dikembangkan oleh Mr. Taguchi tadi. Nah, di sini untuk maksimal faktor yang kita punya kan 4. Kita lihat di sini maksimal faktornya 4. Nah, untuk maksimal faktor ini 4, kita lihat ke ortogonalnya array itu terdapat di L9. Untuk L9 ini, maka runningnya 9, dan untuk pembagian levelnya itu 3 level. Jadi, kalau dia di sini, yang 4 faktor ini, maka keempat faktor ini memiliki 3 level. Sementara contoh yang tadi aku bilang, misalnya ini,
faktor maksimal faktornya itu 8. Jadi ini tuh ada 8, maksimal faktornya ada 8. Kita lihat ke sini tabelnya. Jadi faktornya ada 8. Kita lihat untuk ke orthogonal array-nya itu ada di L18. Maka L18 ini 18 kali running. Terus kita lihat untuk pembagian levelnya. Satu faktor dia memiliki 2 level. Di sini dia berada di 2 level. Jadi satu faktor dari 8 faktor ini dia cuma memiliki 2 level. Kemudian yang 7-nya itu memiliki 3 level. Jadi ke 7 faktor itu ada 7 level. Ada 3 level. Ke 7 ini memiliki 3 level gitu. Contohnya ini ke 4 faktor ini memiliki 3 level. Jadi 4 ini memiliki 3 level. Tapi kalau di sini, dia itu satu faktor itu memiliki 2 level aja. Dan 7 faktor lagi 3 level. Jadi bukan ke-8-nya berada di 3 level. Kayak gini. Ini adalah pembagiannya. Untuk yang dikembangkan oleh Mr. Taguchi. Nah, paham nggak? Paham, Pris. Nah, setelah itu matriks dari L9 ini memiliki 9 percobaan. Kita kembali ke contoh ya. Nah, untuk runningnya itu susunannya seperti ini. Sebenarnya untuk running ini tuh kita bisa buat sendiri. Yang penting dia nggak lari dari ketentuan dari si orthogonal array-nya. Nah, setelah kita udah dapat orthogonal array-nya itu, kita tahu dulu nih targetnya itu apa yang mau kita ambil. Nah, di sini targetnya itu kita buat kita lihat mengoptimalkannya itu kita harus mengetahui jumlah produk cacat dari roti yang dihasilkan. Jadi targetnya itu di sini aku buat kita akan meneliti jumlah produk yang cacat dari roti yang dihasilkan. Kita pengen mengoptimalkan produksi rotinya, maka targetnya itu adalah kita mau lihat nih jumlah produk cacat dalam produksi rotinya berapa gitu. Jadi kita akan mengoptimalkan melalui data jumlah produk cacat yang dihasilkan dari proses produksinya. Oke, selanjutnya itu yang ketiga, yang keempat ada targetnya ya. Jadi ini targetnya aku buat di sini. Targetnya jumlah produk cacat dari roti yang dihasilkan. Maka semakin kecil jumlah cacat, maka akan semakin lebih baik. Ya kan? Kalau kita memproduksi roti nih, semakin kecil nih yang cacat, yang rusak, maka semakin banyak yang kita jual kan, yang bagus gitu. Jadi di sini itu kita pakai similar the better, atau kita mempraktekkan kita mengharapkan nilai yang kecil, nilai si cacat ini kecil gitu. Jadi sini kita pakai prinsip similar the better dari yang 3 tadi ya. Setelah itu langkah keempat itu melakukan eksperimen, pengujian atau simulasi sesuai skenario orthogonal array. Jadi ini tadi susunan ini yang kita dapat ini itu dari sini, si orthogonal array yang L9 kemudian dibuat ke bentuk ininya, runningannya. Jadi nanti bentuk runningnya seperti ini. Nah, seperti ini susunannya. Jadi sini aku udah masukkan faktornya. Kalau di sini kan masih kolom 1, 2, 3, 4. Ini faktor sebenarnya. Kemudian ini level-levelnya. Ini tuh level-levelnya ya. Ini runningnya. Nomor running pertama, kedua, ketiga. Kemudian ini faktor 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini itu level-levelnya. Pembagian level-level. Contohnya kayak gini. Ini aku udah buat di Excel. Jadi untuk takaran ragi, untuk running pertamanya itu, takaran ragi di running pertama itu di level 1, kemudian lama adonan juga level 1, lama penggorengannya juga level 1, tekanan air juga di level 1. Gitu. Ini ya dari soal yang pertama ini tadi. Jadi di level 1 itu ada berapa? Ada ini, ada untuk takaran ragi udah dibagi 2 nih ya. Ini. Ada 8, 11, 15. Kita lihat ke sini. Nah, ini aku udah bagi 8. Mana tadi? Nah, ini. Jadi ini ada 3 level. Itu pembagian 3 level itu dari yang si orthogonal array. Nah, takaran ragi untuk level pertama itu adalah 8.
lama adonan untuk level pertama itu 20. Untuk lama penggorengan itu 3 menit. Untuk takaran air itu 0,2 liter atau 200 mililiter. Nah, kayak gitu. Atau takaran ragi di level kedua itu adalah 11 gram. Kemudian lama adonannya itu 30 menit. Itu untuk level 2 ya. Kemudian lama penggorengan itu adalah 5 menit. Dan takaran air itu adalah 0,4 liter atau setara dengan 400 mililiter. Nah, gitulah. Kemudian kita eksekusi ke sini. Jadi ini tadi sesuai ini ya, si L9 ini. Ini sebenarnya kayak gini. Cuman di sini aku masukin nama-nama faktornya. Kemudian di sini kita masukkan nilai yang mau kita uji. Jadi untuk running pertama, untuk takaran ragi, tadi di level 1 itu adalah 8 gram. Kemudian lama adonannya itu untuk level pertama di lama adonan tadi itu ada 20 menit. Jadi kita masukin ini menurut si ini tadi. Ini level-levelnya nih. Jadi running 1 itu untuk takaran ragi itu level 1. Untuk lama adonan level 1. Untuk lama penggorengan level 1. Tekanan air level 1 gitu. Jadi ini kita bagi jadi nilai-nilai yang tadi yang udah ada di soal itu kita masukkan ke sini gitu. Jadi ini kita apa sih namanya? Dimasukinlah nilai-nilainya di sini menurut tadi level-levelnya. Gitu. Setelah itu ini adalah tabel hasil eksperimen. Jadi ini kita kan nggak melakukan eksperimen ini aku hanya ambil contoh. Jadi setelah dilakukan eksperimen, menurut ini itu dihasilkanlah responnya ini. Yield-nya ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 yield yang diperoleh. Jumlah roti yang cacat per 100-nya ya. Jadi dia running 100, inilah untuk jumlah cacat di level 1-nya untuk hasil pertama itu sekian, hasil kedua sekian, dan hasil ketiga sekian, gitu. Terus selanjutnya, nah ini disuruh kita analisis. Setelah itu kita analisis statistiknya menggunakan signal to noise ratio untuk mengidentifikasi level dari kontrol faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. Jadi kita disuruh analisis nih. Ini aku ambilnya dari proses Minitab ya. Nanti aku jelasin juga di cara mencarinya ini. Kemudian hasil analisis eksperimen dengan menggunakan Minitab. Nah, jadi ini eksperimennya aku pakai Minitab. Selanjutnya itu untuk target similar divider atau SNS, kita memilih signal to noise yang paling besar. Jadi kita artinya di sini signalnya semakin besar, noise-nya itu semakin kecil gitu. Jadi di sini ini kalian lihat main effect plot for SN ratio. Jadi ini signal to noise rasionya kita pilihnya yang besar. Nilainya itu yang paling besar ya. Di sini. Jadi di sini yang paling besar itu adalah 8 gram. 11 gram. Jadi ini yang 11 gram naik ke sini ini 11